Ya. Untuk mengembalikan kepercayaan Lagi masyarakat. diurus semua. Oke. Kalau Pak yang terima, Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan. Selamat datang di channel berita paling hot se-Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan kabar terkini yang bakal bikin kamu heboh. Jakarta, 26 Februari 2025. Dalam sebuah pernyataan yang seolah mengguncang nadi bangsa, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kata-kata tajam yang mengibarkan panji perlawanan terhadap korupsi. Di tengah hiruk-pikuk ruang rapat tinggi di The Gade Tower, Jakarta, sang presiden menegaskan, "Lagi diurus itu semua. Kami akan bersihkan dan tegakkan hukum." Pernyataan ini bukan hanya sekadar janji, melainkan teriakan kemarahan yang menggema di seluruh penjuru negeri, menolak segala bentuk kecurangan yang merampas hak rakyat dan menggerogoti kekayaan negara. Kasus korupsi yang menghebohkan ini tidak datang dari angin lalu. Selama periode 2018 hingga 2023, dugaan manipulasi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina mulai mencuat, menyorot bayang-bayang gelap di balik layar pengelolaan BUMN strategis. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahaan, kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencampuran ilegal antara Pertalite, RON 90, bersubsidi dengan Pertamax, RON 92. Praktek kotor ini, yang dilakukan demi keuntungan pribadi, telah membuat publik marah karena subsidi yang seharusnya meringankan beban rakyat justru disalahgunakan untuk mengisi kantong segelintir elit. Dalam momen yang penuh emosi, Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Ia menolak dengan tegas segala alasan dan dalih yang mengelak dari tanggung jawab. "Kami tidak akan mengistimewakan siapapun, baik yang berada di puncak kekuasaan maupun di balik tirai perusahaan. Setiap rupiah yang dicuri dari rakyat akan kami kejar habis-habisan," ujar Prabowo dengan nada lantang, seakan-akan membakar semangat setiap insan yang telah lama ditindas oleh praktik koruptif. Komentar tersebut tidak hanya menggambarkan tekad pemerintah, tetapi juga memicu gelombang kemarahan yang kini mengguncang seluruh ranah politik dan masyarakat. Di balik gemerlapnya tampilan korporat, tersimpan praktik manipulatif yang sangat merugikan negara. Menurut keterangan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Kohar, modus operandi Rifa Siahaan merupakan contoh nyata dari betapa rentannya sistem pengawasan internal di sektor strategis. Ini bukan hanya sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah kejahatan sistemik yang menodai nama baik bangsa, mengancam kestabilan energi nasional, dan menggerogoti kepercayaan masyarakat, tegasnya. Tuduhan ini, yang menggambarkan sebuah jaringan korupsi dalam skala besar, sudah seperti racun yang menyebar dan menginfeksi seluruh sistem pemerintahan. Bayangkan sebuah negara di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah berpaling ke tangan segelintir oknum yang rakus. Praktik pencampuran ilegal BBM ini telah membuat subsidi yang seharusnya menyejahterakan rakyat berubah menjadi alat penindasan ekonomi. Harga BBM yang seharusnya terjangkau kini terseret ke dalam pusaran ketidakadilan, mengakibatkan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Tak heran jika para analis ekonomi mengibaratkan peristiwa ini sebagai bencana korupsi yang mampu mengguncang fondasi perekonomian nasional dan menimbulkan trauma mendalam bagi iklim investasi di Indonesia. Di tengah riuhnya skandal, arena politik pun semakin memanas. Para politisi, dari berbagai kubu, saling mempertontonkan argumen dan saling lempar tuduhan. Beberapa pihak dari oposisi menyambut baik langkah tegas pemerintah, namun ada juga yang mencurigai adanya permainan politik di balik layar penyelidikan. Ini bukan sekadar tentang satu individu. Ini adalah cerminan kegagalan sistem yang telah lama membiarkan korupsi merajalela di BUMN energi, ujar seorang pengamat politik yang enggan disebutkan namanya. Suasana politik yang sudah panas kini berubah menjadi medan perang, di mana setiap pernyataan dianggap sebagai senjata untuk menekan lawan. Tidak hanya pejabat tinggi dan politisi, publik pun kini bangkit menuntut keadilan. Di media sosial, gelombang kemarahan pun tak terbendung. Ratusan ribu netizen menggelar kampanye virtual dengan tagar bersihkan Pertamina dan stop korupsi BUN, menuntut agar setiap pelaku kejahatan mendapatkan hukuman setimpal. Kita sudah muak. Uang rakyat tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan segelintir elit. Saatnya rakyat bangkit dan menuntut pertanggungjawaban, tulis salah satu pengguna media sosial yang viral. Seruan ini semakin menguatkan momentum perlawanan, seolah-olah mempersiapkan panggung revolusi anti korupsi di seluruh penjuru negeri.
Kasus ini menjadi cermin yang sangat menyakitkan tentang betapa rentannya sistem pengawasan di sektor energi nasional. Banyak kalangan menilai bahwa kejahatan yang dilakukan di balik tirai korporasi besar ini hanyalah puncak gunung es dari praktik-praktik korupsi yang telah berlangsung lama. Reformasi menyeluruh di sektor BUMN, terutama di Pertamina, menjadi sebuah keharusan mutlak. Kita harus mengurai simpul-simpul korupsi yang telah mengikat negara ini selama bertahun-tahun. Hanya dengan reformasi total dan keterbukaan informasi, kita bisa memulihkan kepercayaan rakyat, ujar seorang pakar tata kelola pemerintahan yang vokal mengkritik sistem yang ada. Dalam upaya memadamkan api korupsi yang telah menyulut kemarahan bangsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus yang ditugaskan untuk mengusut tuntas setiap bukti penyimpangan. Berbagai dokumen, rekaman, dan saksi kunci telah dikumpulkan untuk mengungkap jaringan kejahatan yang merugikan negara. Pemerintah juga mengumumkan rencana pembentukan sistem pengawasan baru yang lebih transparan dan akuntabel, guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Ini adalah langkah awal dalam revolusi anti korupsi. Kami tidak akan mundur sampai setiap pelaku mendapatkan balasan yang setimpal, tegas salah satu pejabat tinggi yang terlibat dalam reformasi ini. Sidang pengadilan yang akan datang diprediksi akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Bukti demi bukti yang telah terungkap seolah menggambarkan sebuah drama tragedi yang menampilkan pertunjukan kejahatan tanpa ampun. Para hakim, yang kini berada di bawah tekanan publik, diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Ini adalah ujian bagi sistem peradilan kita. Hanya dengan keadilan yang murni, kita bisa memastikan bahwa setiap kejahatan tidak akan terulang, pungkas salah satu pengamat hukum. Kejadian ini tidak hanya mengguncang dunia politik dan ekonomi dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian investor asing dan masyarakat internasional. Praktik korupsi di sektor energi strategis semacam ini mampu menodai reputasi Indonesia di mata dunia. Para investor kini berhati-hati mengamati setiap langkah pemerintah dalam menindak kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan investor. Jika tidak ada reformasi menyeluruh, kerugian ekonomi jangka panjang tidak dapat dihindari, ungkap salah satu analis internasional. Bayangan hitam korupsi yang kini meliputi sektor energi akan terus menghantui iklim investasi selama reformasi fundamental belum tercapai. Di tengah semua gejolak ini, satu hal yang semakin jelas, rakyat tidak akan tinggal diam. Munculnya gerakan massa yang menuntut keterbukaan informasi dan keadilan menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang telah lama rusak. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga aparat swadaya masyarakat, bersatu dalam suara yang lantang, cukup sudah. Saatnya bersihkan negeri dari noda korupsi dan bangun masa depan yang lebih adil bagi seluruh rakyat. Dengan semangat yang menyala-nyala, mereka mengorganisir aksi demonstrasi di berbagai kota besar, menuntut agar setiap lapisan pemerintahan benar-benar menghormati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Kasus korupsi yang menghantui Pertamina ini telah membuka mata bangsa bahwa perjuangan melawan korupsi bukanlah sekadar slogan, melainkan sebuah keharusan eksistensial. Dengan keputusan-keputusan tegas yang sudah mulai dijalankan oleh pemerintah, rakyat kini memiliki harapan bahwa era hitam korupsi bisa segera ditutup dan digantikan oleh masa depan yang bersih dan transparan. Dalam bayangan sejarah, peristiwa ini akan dikenang sebagai titik balik yang menandai lahirnya revolusi anti korupsi, di mana keadilan dan kebenaran akhirnya akan menang.